Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya share, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Hai pembelajar hebat yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan presentasi. Jika video ini muncul di beranda Anda, jangan di-skip. Tonton video ini hingga selesai karena informasi yang akan saya sampaikan sungguh penting. Dan jika Anda ingin sukses menjadi presenter pada sebuah presentasi, belajarlah dari banyaknya pengalaman orang-orang sebelum Anda, terutama belajar dari kesalahannya. Belajar dari kesalahan orang lain akan menjadi sangat bijak dan membuat Anda tidak perlu melakukan kesalahan yang sama dengan mereka. Tindakan Anda akan efektif dan hasilnya akan maksimal. Sebelum saya berbagi lebih dalam, izinkan saya mengingatkan kembali, sebelumnya saya sudah pernah berbagi 5 buah video bagaimana tips dan trik presentasi yang atraktif dan menawan. Silakan cek playlist. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu untuk melengkapi informasi dan pengetahuan Anda. Sepanjang perjalanan karir saya sebagai pembicara profesional, trainer, dan life coach, saya pernah melakukan presentasi. Dan ternyata banyak kesalahan yang dilakukan presenter, bahkan diulang-ulang sampai generasi berikutnya, hingga dianggap sebuah hal yang lumrah. Namun kali ini izinkan saya berbagi untuk Anda tanpa tujuan menggurui. Saya ingin berbagi pengalaman saya ketika presentasi, dan kita akan sama-sama belajar dari banyaknya pengalaman orang lain. Apa yang sebaiknya Anda lakukan, apa yang sebaiknya Anda hindari ketika Anda ingin sukses melakukan presentasi pada sebuah acara. Apa saja hal-hal itu? Silahkan simak hal berikut. Kesalahan pertama yang banyak dilakukan presenter adalah membaca keseluruhan slide. Slide yang Anda tampilkan dalam presentasi merupakan rangkuman atau poin inti dari materi, maka dari itu hindari bikin teks panjang yang isinya tulisan semua, apalagi membaca keseluruhan tulisan yang ada dalam slide ketika presentasi. Lagi pula, kalau cuma bacakan tulisan, audiens bisa kok melakukan sendiri, dia tinggal baca aja. Atau Anda tinggal bagikan print out, minta mereka baca, setelah itu Anda tinggal bilang, iya ada pertanyaan, silahkan. Tapi pastinya sesi presentasi seperti itu akan aneh banget. Yang sebaiknya Anda lakukan, tampilkan saja poin-poinnya, intisari materi, sisanya jelaskan sendiri sesuai dengan gaya Anda. Kalau bisa gunakan storytelling akan lebih menarik. Jangan lupa untuk melempar pertanyaan, menggunakan contoh, berikan candaan, bangun interaksi dengan audiens. Kesalahan kedua yang banyak dilakukan presenter adalah menampilkan slide dengan banyak tulisan dan atau banyak informasi. Hindari slide yang berisi terlalu banyak kata atau teks semua. Ini akan sangat tidak menarik, bahkan membuat audiens sulit menangkap maksud Anda. Apalagi Anda bawa ini dengan membacakan kata per kata, kemudian nggak ada kontak matanya dengan audiens. Ini akan membuat presentasi Anda itu semakin buruk dan tidak menarik di hadapan audiens. Saran saya, tampilkan hanya gambar, tanpa tulisan. Ketika Steve Jobs memperkenalkan Apple saat dia presentasi, dia tidak menjelaskan tuh fungsi-fungsi Apple dan sebagainya, hanya menampilkan 3 gambar saja. Dan itu benar-benar hanya gambar saja, tanpa memberikan penjelasan rinci di slide-nya. Kemudian, berdasarkan gambar itu, dia bercerita. Dia melakukan storytelling dengan hanya 1 gambar. Contohnya adalah seperti gambar berikut ini, oke, dan juga gambar ini. Berdasarkan itu dia cerita. Itu justru membuat penampilannya sebagai presenter sangat memukau. Hindari slide seperti gambar ini, oke? Yang memuat terlalu banyak informasi dalam satu slide. Ingat prinsip slide presentasi, less is more, semakin sederhana, makin powerful, makin gampang diingat. Kesalahan ketiga yang banyak dilakukan presenter adalah bertele-tele dalam presentasi. Menyampaikan presentasi yang memukau adalah menyampaikan materi presentasi dengan lugas, tegas, dan dapat dimengerti oleh audiens. Jadi hindari menggunakan kata-kata atau kalimat yang terlalu panjang atau terlalu banyak menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami audiens.
Dilansir dari Harvard Business Review, terlalu banyak berbicara dengan istilah yang kurang familiar memang tergolong ke dalam kesalahan umum saat presentasi. Oleh karena itu, gunakan istilah yang familiar dengan audiens agar materi yang disampaikan dapat lebih dimengerti. Dengan kata-kata atau istilah yang sulit dimengerti, Anda malah membuat audiens bingung. Terus nggak ngerti ini maksudnya apa, intinya apa yang mau disampaikan. Hal ini juga menyebabkan audiens bosan dan malas untuk mendengar kelanjutan dari presentasi Anda. Usahakan untuk melakukan presentasi singkat 15-30 menit agar durasinya nggak terlalu panjang. Kesalahan keempat yang banyak dilakukan presenter adalah tidak menerapkan teknik vokal public speaking. Nah, teknik vokal public speaking yang dimaksud adalah suara, intonasi, artikulasi, volume, tempo, dan lain sebagainya. Kesalahan yang umum terjadi bicara terlalu pelan, bicara terlalu lambat, atau terlalu cepat, atau datar tanpa intonasi, ekspresi, dan sebagainya. Dan tanpa nada, pelafalan yang tidak jelas, nafas yang terengah-engah, atau serak karena menggunakan suara dada dan tenggorokan. Teknik vokal yang baik akan mendukung kualitas presentasi yang baik, jadi perhatikan baik-baik hal ini. Anda perlu latihan suara diafragma. Saya sudah pernah share tuh videonya mengenai suara diafragma, artikulasi, intonasi, dan sebagainya. Lalu teknik-teknik vokal public speaking seperti apa? Gunakan itu, latih terus, dan gunakan berbagai variasi, dan berikan penekanan untuk informasi yang Anda anggap ini yang mau ditekankan untuk disampaikan kepada audiens Anda. Oke, silahkan mencoba dan perbanyak latihan. Cek di playlist. Kesalahan kelima yang banyak dilakukan presenter adalah bicara tanpa gestur. Bahasa tubuhnya kaku, persis kayak kanebo kering, menghadapnya ke layar, sementara audiensnya dikasih punggung, kontak matanya tidak terbangun, body language-nya tidak bermain. Ingat satu hal, ini sangat penting. Ini sangat penting. Bahasa tubuh memainkan peran 55% dalam komunikasi, sementara verbal atau kata hanya 5%, sisanya 38% ditentukan oleh komunikasi nonverbal seperti intonasi, nada, dan sebagainya. Mata Anda itu harus bertemu dengan mata audiens. Gunakan variasi gestur baik itu tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lainnya yang mendukung presentasi Anda. Jangan ragu untuk sesekali bergerak supaya nggak kaku, berdirinya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, magic gestur itu penting untuk penampilan presentasi yang atraktif dan menawan. Sudah pernah saya share ya pada video sebelumnya, silahkan disimak, dicek di playlist. Untuk menjadi presenter handal memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Terus perbanyak latihan dan berani tampil sesering mungkin, skill itu akan terbentuk. Selamat menjalankan tugas dengan lebih keren lagi. Kesalahan membuat kita belajar dan bertumbuh dengan lebih baik lagi. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi pembicara handal dan mahal.